Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada video kali ini, saya ingin sekedar memberikan tambahan penjelasan atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah berkaitan dengan etika keilmuan, perspektif filsafat pendidikan Islam. Seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan tadi, bahwa ketika kita bicara tentang etika keilmuan, itu artinya kita sedang berbicara tentang bagaimana kita itu menggunakan ilmu pengetahuan kita. Jadi berkaitan dengan bagaimana penggunaan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Jadi dalam lapangan filsafat, kita selalu tidak akan pernah lepas dari tiga hal, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, etika keilmuan ini sebenarnya kita sedang berbicara tentang aksiologi atau penggunaan dan nilai guna dari ilmu tersebut. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan etika keilmuan, perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, ketika kita bicara tentang etika keilmuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, itu tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan etika keilmuan dalam perspektif Barat. Kira-kira apa yang membedakan? Maka saya akan mencoba untuk menampilkan slide berikutnya, gitu ya. Nah, ada beberapa subbahasan yang perlu kita bahas bersama berkaitan dengan etika keilmuan perspektif filsafat pendidikan Islam ini. Yang pertama adalah etika pragmatis dalam pendidikan Islam, kemudian yang kedua adalah positivisme dalam etika keilmuan, dan yang ketiga adalah etika keilmuan pada zaman Renaissance dan humanisme. Nah, beberapa etika keilmuan yang kita bahas hari ini pada dasarnya adalah etika keilmuan yang digunakan oleh Barat, yakni pragmatisme dan juga positivisme. Dan beberapa adalah etika keilmuan yang juga digunakan oleh Barat ketika masa peralihan setelah masa abad pertengahan Barat ya, yang kemudian ditandai dengan munculnya Renaissance dan humanisme. Dan ini memiliki corak tersendiri yang khas miliknya Barat. Dan nanti coba kita hubungkan dengan bagaimana konsep dalam Islam itu sendiri. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama, yakni tentang etika pragmatis dalam pendidikan Islam. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan pragmatisme, gitu ya. Mungkin Anda sudah sangat memahami apa itu pragmatisme, karena pada dasarnya pragmatisme ini sudah dibahas pada filsafat umum, terutama pada aliran filsafat modern, gitu ya. Jadi pragmatisme ini termasuk salah satu dari aliran filsafat modern. Mungkin perlu saya bahas dari perspektif Barat dulu ya pragmatismenya sebelum kita nanti masuk ke dalam pragmatisme dalam pendidikan Islam. Baik, kita mulai dari mendefinisikan apa itu pragmatisme. Jadi pragmatisme itu sebenarnya berasal dari kata pragma ya. Sesuai dengan namanya, berarti pragma itu kalau dalam bahasa Inggris berarti praktis. Praktis itu berarti artinya adalah praktek. Nah, maksudnya apa pragmatisme itu? Jadi pragmatisme itu sebenarnya adalah faham atau aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dianggap benar, manakala segala sesuatu itu dapat dipraktekkan dan setelah dipraktekkan itu bisa memberikan manfaat. Nah, dari definisi pragmatisme ini maka bisa kita ambil kata kunci utama dari pragmatisme. Apa itu? Yang pertama, pragmatisme itu lebih menekankan kepada aspek kebekerjaan. Kebekerjaan ini artinya berarti dapat dipraktekkan. Ini seperti yang ada di dalam slide ini. Aspek yang kedua, yakni aspek kebermanfaatan. Jadi setelah dipraktekkan itu bisa memberikan manfaat nggak? Jika tidak bisa mendatangkan manfaat, maka setiap teori atau pernyataan apapun yang sudah dipraktekkan itu berarti kurang benar atau bahkan tidak benar bagi pragmatisme. Jadi pragmatisme ini sebenarnya merupakan aliran filsafat yang sangat simpel sekali ya. Pokoknya yang penting apapun itu, teori apapun itu, pernyataan apapun itu, selama itu bisa dipraktekkan dan ketika dipraktekkan itu bisa memberikan kemanfaatan, maka itu benar bagi pragmatisme. Nah, pragmatisme ini memiliki ini ya tokohnya ada William James dan juga John Dewey, di mana dua tokoh ini lebih menekankan kepada pragmatisme dalam dunia pendidikan. Jadi bagi mereka bahwa pendidikan itu akan dirasakan manfaatnya manakala peserta didik itu tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga belajar tentang praktek.
Dan pendidikan itu akan dirasakan manfaatnya manakala guru itu ketika mengajar menerapkan dua model. Apa saja itu? Yang pertama adalah learning by doing. Learning by doing itu artinya berarti peserta didik tidak hanya belajar untuk sekedar teori saja, tetapi juga secara langsung diajak untuk mempraktekkan. Nah, dengan begitu maka pendidikan itu akan dirasakan manfaatnya secara langsung. Nah, yang kedua, bagi William James dan juga John Dewey bahwa pendidikan itu akan dirasakan manfaatnya manakala peserta didik itu diajak untuk menerapkan model problem solving. Nah, model problem solving ini berarti mengajak peserta didik untuk bersama-sama terlibat dalam masyarakat, menemukanali masalah yang ada di dalam masyarakat, kemudian untuk berikutnya adalah mencari solusi agar bisa menemukan teori-teori baru. Kita mengetahui bahwasanya kalau dalam dunia pendidikan, barangkali apa yang kita pelajari dalam buku itu adalah teori-teori yang sudah usang atau teori-teori yang sudah lama. Jadi bagi William James dan juga John Dewey itu jika ingin mendapatkan teori-teori yang lebih baru, maka gunakanlah model yang disebut sebagai problem solving, yaitu mengajak peserta didik untuk terbiasa menemukan masalah dan kemudian terbiasa untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu tadi pragmatisme ala Barat. Jadi kalau pragmatisme ala Barat titik tekannya adalah kepada aspek kebermanfaatan ini. Ada manfaatnya enggak? Kalau nggak ada manfaatnya ya berarti kurang benar gitu ya. Ya, kira-kira ini kalau misalkan diterapkan dalam dunia pendidikan Islam itu kira-kira bagaimana? Sesuai apa enggak kira-kira gitu ya? Ini pertanyaan besar bagi kita semua. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika menggunakan etika pragmatis miliknya Barat ini, terutama dalam dunia pendidikan Islam. Karena apa? Karena sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa etika keilmuan dalam pendidikan ala Barat itu adalah bersifat value free. Value free itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Value free itu artinya berarti bebas nilai. Bebas nilai itu artinya tidak ada atau tidak terikat oleh aturan-aturan agama sekalipun. Jadi mau itu mau diterapkan untuk apapun itu bebas itu ya. Itu prinsip value free milik Barat. Nah, berbeda dengan etika keilmuan dalam Islam karena dalam Islam itu menerapkan apa yang kita sebut sebagai value free atau tidak bebas nilai, berarti setiap penggunaan dari ilmu pengetahuan maka harus selalu didasarkan kepada nilai-nilai agama. Maka pertanyaan paling penting adalah ketika kita mau menerapkan pengetahuan itu, ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah itu bermanfaat? Dan yang kedua, apakah itu memberikan maslahat? Nah, ini yang kemudian perlu kita jadikan sebagai bahan perenungan. Jadi umpama kalau pragmatisme ala Barat itu yang penting pokoknya bisa memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri, nggak peduli orang lain itu bisa mendapatkan manfaat atau tidak. Itu bagi dia ya dikatakan benar gitu ya, karena pragmatis ala Barat itu berarti sangat egois sekali. Tapi berbeda dengan pragmatisme dalam dunia Islam, maka pragmatisme dalam dunia Islam itu harus saling memberikan manfaat satu sama lain. Harus saling memberikan kemaslahatan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, maka etika pragmatisme itu ketika diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, barangkali pada beberapa aspek tertentu itu bisa diterapkan. Mengapa demikian? Karena ketika kita bicara dalam aspek pendidikan Islam, ada beberapa materi-materi tertentu dalam beberapa mata pelajaran dalam pendidikan Islam itu yang membutuhkan aspek-aspek pragmatis. Contoh misalkan fikih. Fikih itu butuh pragmatisme nggak kira-kira? Maka bagi saya sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk bisa memahami bagaimana sholat yang baik, untuk bisa memahami bagaimana praktek wudhu yang baik, maka dibutuhkan tidak hanya teori, tetapi juga praktek secara langsung. Untuk bisa mengetahui bagaimana manfaat beragama itu, maka yang diperlukan adalah dengan mempraktekkan agama itu sendiri, agar dia mendapatkan kebahagiaan. Maka pragmatisme dalam dunia pendidikan Islam itu bisa diterapkan pada aspek-aspek tertentu dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam agama. Itu yang berkaitan dengan etika pragmatisme. Kemudian kita coba lanjut ke etika positivisme. Nah, positivisme ini juga sebenarnya khas miliknya Barat. Dan ini juga termasuk bagian dari filsafat Barat modern gitu ya. Dan munculnya agak belakangan kalau positivisme ini. Positivisme ini sebenarnya agak ketat sekali ya dalam dunia pengetahuan. Karena apa? Karena cara kerja positivisme itu tidak seperti aliran-aliran yang sebelumnya.
Contoh misalkan rasionalisme hanya lebih menekankan kepada satu aspek saja, hanya kepada akal. Kalau empirisisme lebih menekankan kepada aspek pengalaman indrawi manusia. Kemudian kritisisme itu merupakan gabungan dari rasionalisme dan empirisisme. Dan ketika kita membahas tentang pragmatisme tadi, teori apapun, pernyataan apapun itu dianggap benar bagi pragmatisme, manakala bisa dipraktekkan dan setelah dipraktekkan bisa memberikan manfaat. Nah, positivisme ini beda lagi. Jadi bagi positivisme, sesuatu itu dianggap benar manakala dia itu logis, empiris, dan dapat dibuktikan melalui observasi ilmiah. Dan satu hal ciri penting dari positivisme adalah segala sesuatu itu harus terukur dengan pasti. Nah, ini ciri khas dari positivisme. Sebagaimana namanya ya, jadi positivisme ini kan berasal dari kata positif. Positif itu kalau bisa kita bahasa Inggriskan itu artinya adalah factual. Factual itu berarti berdasarkan fakta-fakta. Artinya apa? Artinya bahwa pengetahuan itu adalah yang berdasarkan fakta saja, tidak boleh melebihi fakta. Maksudnya apa tidak boleh melebihi fakta? Maksudnya adalah ketika pengetahuan itu didapatkan di luar fakta, atau yang melebihi fakta, yang mungkin kita sebut sebagai metafisika, maka itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal, bahkan indera manusia sekalipun. Oleh karena itu, maka metafisika dalam lapangan filsafat positivisme itu ditolak, karena dianggap bukan sebagai pengetahuan. Maka ketika kita bicara dengan orang-orang positivisme barat, itu jangan sekali-sekali bicara masalah metafisika. Misalkan kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang surga neraka gitu ya, dan hal-hal abstrak yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka positivisme ini sebenarnya akan sangat cocok ketika diterapkan untuk mengkaji, mengobservasi ilmu pengetahuan yang sifatnya adalah saintifik. Sebagai contoh, misalkan di dalam Al-Quran itu kan sebenarnya kitab suci yang memuat sains ya, dan mungkin lebih dari itu juga memuat tentang sejarah, tentang hukum, dan juga tentang muamalah gitu ya. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan sains. Jadi isi dari Al-Quran itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan sains dan itu membutuhkan peran atau kerja dari positivisme, yakni kerangka kerja ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Ini bukan berarti kemudian Al-Quran tidak benar, bukan, tetapi untuk memberikan keyakinan kepada kita secara utuh gitu ya, bahwa Tuhan kita itu memang benar dalam firman-Nya, itu maka itu bisa dibuktikan melalui kerja positivisme. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah kira-kira kalau positivisme ini jika memang rumusnya adalah sesuatu itu harus bersifat fakta, kemudian dikatakan benar manakala bisa diobservasi secara ilmiah dan hasilnya harus terukur, maka pertanyaan besarnya adalah kira-kira sesuaikah positivisme ini jika diterapkan dalam konteks etika keilmuan pendidikan Islam? Maka di sini saya bisa mengatakan bahwasanya positivisme itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam etika keilmuan pendidikan Islam. Karena apa? Karena sekali lagi ketika kita bicara pendidikan Islam, maka kita tidak sedang bicara tentang satu pengetahuan saja. Layaknya Barat yang kemudian ciri khas dari keilmuan dia itu adalah sekuler, yang memisahkan diri dari agama. Maka pengetahuan ala Barat itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat empiris. Sementara pengetahuan dalam konteks Islam itu tidak bersifat sekuler tetapi bersifat integratif. Artinya apa? Tidak memisahkan antara agama dan juga ilmu pengetahuan umum, tidak memisahkan antara agama dan juga sains. Nah, ini berarti bahwa positivisme itu hanya bisa masuk dalam satu sisi saja, yakni dalam hal ini adalah dalam pengetahuan yang bersifat sains. Sementara dalam pengetahuan yang sifatnya metafisika dalam pendidikan Islam itu positivisme tidak bisa bekerja di sana. Maka saya katakan bahwa positivisme itu bisa diterapkan dalam konteks pendidikan Islam namun dalam lapangan saintifiknya saja, tidak bisa dalam hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat metafisik ya, seperti sufisme, seperti metafisika dalam Islam itu mungkin positivisme tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, oleh karena itu memang etika-etika keilmuan ala Barat itu memang tidak bisa sepenuhnya kita terapkan secara utuh gitu ya. Karena memang epistemologi kita, epistemologi pendidikan Islam dengan pendidikan Barat itu memiliki konsep yang berbeda. Yang satu sifatnya sekuler, sementara yang satu bersifat integratif. Yang satu bersifat dikotomis, sementara yang satunya tidak dikotomis gitu ya, tidak memisah-misahkan pengetahuan mana yang umum dan mana yang agama. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan etika keilmuan pada masa Renaissance dan juga humanisme.
Sebagaimana yang telah kalian pelajari dalam filsafat umum di semester yang sebelumnya, bahwa Barat itu memiliki corak keilmuan yang berbeda dengan Islam, terutama pada masa Renaissance dan humanisme. Kita tahu bahwa masa Renaissance itu merupakan masa yang menjembatani antara masa abad pertengahan dengan abad modern di Barat. Nah, masa ini ditandai dengan kebangkitan intelektual Eropa pada saat itu. Terus apa kaitannya dengan humanisme? Jadi pada masa Renaissance, ketika masa kebangkitan ini, tema yang diangkat oleh mereka adalah tema tentang humanisme atau kemanusiaan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa tema kemanusiaan itu kemudian diangkat pada masa Renaissance, gitu ya? Ini sebagaimana kita ketahui sejarah pada masa abad pertengahan, ketika kemarin kita mengkaji di filsafat umum, bahwa pada masa abad pertengahan itu, intelektualitas manusia itu dikebiri. Kenapa demikian? Karena terjadi dominasi gereja oleh para petinggi-petinggi gereja pada saat itu. Jadi barang siapa yang ingin mengembangkan pengetahuan tetapi tidak sesuai dengan dogma gereja maka harus dibunuh. Itu yang terjadi pada masa abad pertengahan. Nah, dogma gereja dalam hal ini itu bukan berarti apa yang tertuang dalam kitab suci mereka yang kita sebut sebagai Bible, tetapi lebih kepada kesepakatan ulama-ulamanya gereja, gitu ya. Jadi ulama-ulama gereja itu memiliki sebuah kesepakatan tersendiri, kalau dalam bahasa kita mungkin ijma, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan gereja itu memegang teguh bahwa pusat tata surya itu adalah bumi, atau yang kita sebut sebagai geosentris. Nah, kemudian pada beberapa tahun berikutnya, ketika ada beberapa tokoh seperti Galileo Galilei, kemudian ada Kopernikus, itu ketika melakukan pelayaran, itu mendapatkan data bahwa ternyata pusat tata surya itu bukan bumi, tetapi matahari. Nah, karena hasil penemuan riset ini ternyata menyelisih dari apa yang sudah menjadi dogma gereja, maka kemudian yang menjadi implikasinya adalah mereka harus dihukum mati. Nah, di sini maka kemudian intelektualitas di Barat itu menjadi mati seketika. Abad pertengahan itu yang kemudian kita sebut sebagai the Dark of Ages bagi Barat atau abad ke-8 bagi Barat. Nah, di sini maka apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ketika salah satu dari agama dan pengetahuan itu mendominasi satu sama lain, maka sebuah negara itu tidak akan pernah bisa mengalami yang kita sebut sebagai kejayaan. Pertanyaan berikutnya, kenapa di masa abad pertengahan itu berbanding terbalik dengan dunia Islam gitu ya? Dunia Islam justru mengalami apa yang kita sebut sebagai the golden age atau masa keemasan atau masa kejayaan gitu ya. Karena di dalam Islam itu tidak mengenal dikotomi keilmuan. Karena pada saat itu keilmuan agama dari orang-orang Islam itu sudah sangat mantap, kemudian ditambah mereka juga mempelajari keilmuan dari Yunani ya, dari Yunani terutama filsafatnya. Sehingga kemudian didukung dengan kebijakan dari khalifah yang sangat cinta dengan pengetahuan, disediakan perpustakaan di mana-mana, disediakan laboratorium di mana-mana. Kemudian juga di puncaknya itu didirikan Universitas Cordova yang ada di Spanyol itu. Nah, ini yang kemudian membuat Islam mengalami masa kejayaan dan dijadikan sebagai pusat peradaban yang paling tinggi di dunia pada saat itu. Karena apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena terjadi integrasi keilmuan yang bagus gitu ya antara agama dan juga ilmu pengetahuan. Dan Barat mengalami masa kegelapan karena apa? Karena dominasi agama yang terlalu berlebihan. Nah, maka dari ini, maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, yang mengatakan bahwasanya agama tanpa ilmu pengetahuan itu pincang, sementara ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana supaya kita melahirkan peradaban yang lebih maju, maka kita tidak boleh melakukan dikotomi keilmuan lagi, tetapi lebih kepada integrasi keilmuan antara agama dan sains. Nah, jadi apa yang saya sampaikan berkaitan dengan etika keilmuan pada masa Renaissance dan humanisme ini, itu adalah model keilmuan ala Barat ya. Jadi saya coba mengulang lagi kenapa tema yang diangkat adalah tema humanisme atau kemanusiaan, karena memang Barat itu menginginkan agar manusia itu mendapatkan kebebasannya kembali. Kenapa mereka mendapatkan kebebasan? Karena memang pada masa abad pertengahan itu mereka tidak mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan keilmuan. Sehingga tema yang diangkat adalah tema-tema tentang humanisme. Nah, kemudian sebenarnya masa Renaissance dan humanisme ini menjadi akar bagi Barat. Kenapa Barat itu lebih memilih ateis gitu ya, atau lebih memilih sekuler ketimbang memilih integratif gitu ya, ketimbang memilih menjadi agamis gitu. Karena memang luka sejarah di masa abad pertengahan ini begitu terngiang bagi dunia Barat, sehingga Barat itu kemudian di dalam hatinya itu terpatri bahwa
ternyata agama itu hanya menjadi penghalang bagi manusia untuk mengembangkan pengetahuan. Karena apa? Karena dominasi gereja yang berlebihan pada masa abad pertengahan itu. Maka tidak heran kenapa manusia modern barat hari ini mereka lebih meninggalkan agama karena ada luka hati di masa lalu. Nah, dan ini tidak direkomendasikan dalam dunia Islam kalau kita punya kiblat tersendiri ya. Jadi pada masa abad pertengahan Islam mengalami puncak kejayaan karena terjadi integrasi yang sangat cantik antara agama dan juga ilmu pengetahuan, maka kita tetap kepada kiblat kita sendiri gitu. Dan kita tetap menggunakan konsep etika keilmuan kita sendiri. Dan barangkali mungkin bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kita patut berbangga dengan konsep pendidikan ala Islam ya. Tapi pada dasarnya konsep yang bagus ini mungkin pada tataran praktisnya itu kurang bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh misalkan, dalam beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang salah misalkan ternyata terjadi dikotomi pengetahuan gitu. Ternyata kalau di pesantren terutama pesantren salaf ternyata lebih mengedepankan belajar agama saja ketimbang belajar ilmu pengetahuan. Di beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang agak bonafit itu ya ternyata lebih mengedepankan nilai-nilai ilmu pengetahuan umum gitu ya yang eksak ketimbang pengetahuan agama. Maka konsep pendidikan yang sangat baik adalah ketika terjadi integrasi keilmuan yang sangat baik. Jadi ibaratnya terjadi keseimbangan gitu ya dan tidak terjadi dikotomi antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa konsep pendidikan kita itu sudah sangat luar biasa secara epistemologis kita sudah sangat kompleks sekali dibanding Barat. Jadi ketika Barat itu pada wilayah akal dan juga pengalaman indrawi sudah sangat terbatas, maka mereka menganggap di luar itu adalah bukan pengetahuan. Sementara dalam konteks Islam, ketika akal sudah tidak bisa menalar dan kemudian pengalaman indrawi sudah tidak bisa menangkap fenomena, masih bisa dijawab dengan apa yang kita sebut sebagai intuisi. Ini artinya apa? Bahwa model keilmuan pendidikan Islam itu ternyata mampu menghasilkan sesuatu yang lebih ketimbang Barat. Ini kalau kita mampu memahami itu. Tapi sayangnya orang-orang Islam hari ini itu lebih bangga dengan konsep pendidikan Barat ketimbang konsep pendidikan Islam. Ketika kita nanti mampu menerapkan konsep yang sudah sangat luar biasa ini, saya yakin pendidikan Islam tidak akan kalah dengan model pendidikan ala Barat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Kita sudah belajar bagaimana etika keilmuan dalam Barat dan bagaimana etika keilmuan dalam konteks pendidikan Islam. Dan tentu kita sebagai seorang Muslim perlu membangun kembali etika keilmuan dalam konteks pendidikan Islam. Dan kita perlu kembali membangun semangat ilmiah dari kalangan orang-orang Islam. Jadi sebenarnya konsep kita sudah bagus, tinggal bagaimana kita bisa menerapkan konsep tersebut agar sesuai dengan konsep ideal dari pendidikan Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.